tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, penyertaan-Mu buat kami sampai hari ini. Kami ada, kami kuat, kami sehat, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu. Biarlah pada sore hari ini kami datang menemukan kerinduan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami, di mana Kau sudah menyertai kami sepanjang hari. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hati kami. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada kemenangan, di dalam hadirat-Mu ada kelegaan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Kami rindu Tuhan, ingin berjumpa dengan-Mu. Kami rindu ingin terus menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati cinta-Mu setiap hari di tempat ini Tuhan. Biar kami dikasihkan semuanya untuk kemuliaan, kehormatan kami bagi Bapa. Terima kasih, lawat setiap kami, lawat setiap kami, berkhusus sama-Mu Tuhan. Jeffrey Tuhan yang nanti akan menyampaikan firman, bahkan lagu-lagu pujian yang dinaikkan, biar itu semua menguatkan kami. Firman-Mu yang keluar menegur kami, mendidik kami, mengupas cara pikir kami, cara pandang kami. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat anak-anak yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Percepat langkah kaki mereka datang di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan kepada kami. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari yang percaya beri tepuk tangan yang paling meriah. Katakan rindu selalu, rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, sebab ku sukai hadirat-Mu.
melayani aku dengan baik, untuk Dia yang melayani semua. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Kau sungguh baik. Terus senang. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Penuhi kami dengan kasih Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi buka hati kami Tuhan, dan kami mau berdiam di dalam hadirat-Mu ya Allah kami, menikmati segala kebaikan Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam
Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh bersama-sama lagi ada di tempat ini. Seberapapun kita yang hadir dan siapapun kita yang ada di tempat ini, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan tentukan ada di tempat ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebab dalam hidup kita ini tidak ada pernah terjadi kata kebetulan. Semua atas seizin daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa sore hari ini Tuhan mengumpulkan kita di tempat ini? Jawabannya cuma satu, karena Tuhan sedang punya urusan sama masing-masing kita. Itu sebabnya mari kita fokus hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya baru pulang membawa tur ke Israel. Nah, pada waktu kami ada di Danau Galilea, Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan bahwa ada dua kejadian dahsyat yang pernah terjadi di danau itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi sayangnya dua kejadian itu dua-duanya menggambarkan ketakutan. Kejadian yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus ada di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Lalu kemudian angin sakal mengombang-ambingkan perahu itu, sehingga para murid merasa begitu ketakutan, bahkan mereka berpikir bahwa mereka akan binasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, padahal ada Tuhan Yesus di situ, tapi mereka begitu ketakutan, bahkan berpikir bahwa akan binasa. Kejadian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita mau baca sama-sama firman-Nya. Mari dengan hormat, saya mau jemput semua kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Dengan hormat kita mau membaca firman Tuhan di hadapan Tuhan yang terambil dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Kita mau baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini, Yesus berjalan di atas air. Baik, ayat ke-22, 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid yang melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang berjalan di atas air mendapatkan Yesus." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya berada di Danau Galilea itu, saya baru mengerti, Bapak Ibu Saudara, sekalipun disebutnya Danau Galilea, tapi itu luasnya luar biasa. Makanya tidak heran dalam bahasa Inggris disebutnya Sea of Galilee, laut disebutnya, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu kami ada di tempat itu, saat itu ombak begitu besar, dan saya melihat sendiri bagaimana ombak yang begitu besar, sehingga kami saat itu tidak diizinkan untuk naik perahu di Danau Galilea itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata badai bisa mengaburkan pandangan seseorang tentang kehadiran Tuhan. Sebagaimana murid-muridnya, Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Mereka begitu ketakutan dan mereka mengira mereka akan binasa. Dan yang kedua, Tuhan tidak bersama dengan mereka, tapi pada waktu yang tepat, pada saat yang kritis, Tuhan datang. Dia tidak pernah terlambat, Bapak Ibu Saudara.
Tetapi kedatangan Tuhan yang dramatis itu, Bapak Ibu Saudara, tidak membuat murid-muridnya tenang. Bahkan justru mereka semakin ketakutan, berteriak-teriak, "Itu hantu." Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kenapa tadi Petrus bisa jalan di atas air? Lalu mengapa Petrus yang sama kemudian dia tenggelam? Firman Tuhan mencatat, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu dia keluar dari perahunya dan dia juga berjalan di atas air. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Petrus menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, maka dia melakukan perkara-perkara yang besar. Namun ketika Petrus mulai mengalihkan pandangannya daripada Tuhan, dia mulai melihat kepada keadaan yang terjadi di sekelilingnya, angin, sakal, air yang bergejolak di bawahnya, maka seluruh pemandangan itu membuat Petrusnya tenggelam. Itu sebabnya sore hari ini saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Sebab kalau hanya persoalan dan masalah yang kita pandangi, maka percayalah, semakin lama itu akan menjadi semakin besar, lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, ubah cara pandang kita. Jangan mau terus pandang persoalan dan masalah, tapi pandang kepada Allah kita. Maka kita akan mendapati kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini Tuhan sedang mengizinkan badai tengah menerpa hidup kita. Badai menggelapkan jalan hidup kita sedemikian gelapnya, sampai-sampai kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Sedemikian gelapnya, sampai-sampai kita tidak bisa melihat tangannya yang sedang terulur bagi kita saat ini. Kalau itu yang sedang kita alami, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak bisa melihatnya, namun rasakan tangan yang berlubang paku ada pada pundak kita, tanda kehadirannya selalu bersama dengan kita. Mungkin kita tidak bisa melihatnya, namun dengar dia berkata di telinga kita bahwa selama-lamanya dia tidak akan pernah meninggalkan kita menghadapi apapun sendirian. Tidak akan pernah dia biarkan ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Itu sebabnya apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita sama-sama untuk membuat sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa,
Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya izinkan saya bertanya, ketika Tuhan memulai rancangan karyanya itu atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita jatuh ke dalam lubang keputusasaan? Ketika Tuhan memulai rancangan karyanya itu atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita tenggelam dalam samudera kehidupan ini? Tentunya tidak akan pernah. Itu sebabnya ketika tangannya sedang menuntun kita hari ini menyeberangi samudera kehidupan kita, namun di separuh perjalanan tiba-tiba badai datang menerpa kita, ketahuilah kasih dan kuasa-Nya akan tetap sanggup untuk menuntun kita di dalam sisa perjalanan yang masih ada. Sebab Dia bukan Tuhan yang bekerja separuh jalan. Dia yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dia berjanji Dia akan menyelesaikan semuanya sempurna sampai pada akhirnya. Demikian sempurnanya jalannya, sampai-sampai pikiran kita seringkali tidak mampu untuk menyelaminya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami segalanya. Tuhan hanya minta kita untuk taat, setia, dan percaya kepadanya. Mari semua yang setuju, sekali ini sama-sama di hadapan Bapa kita mau katakan, Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh rasamu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut supaya
kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Letakkan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa pahami mengapa semuanya harus terjadi. Maafkan kami Bapa, kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu saat ini kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat, apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, sekalipun kami belum bisa pahami, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya tidak akan pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Dia bukan cuma Bapa yang baik, Dia bukan cuma Bapa yang sungguh baik, tetapi Dia adalah Bapa yang terlalu baik. Dan sebagai Bapa yang begitu baik, tentunya Dia mau mengirimkan bagi kita anak-anak kesayangannya, biji matanya, hadiah. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali Dia mau mengirimkan bagi kita hadiah, Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang Dia mau kirimkan bagi kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, biarlah kita meresponinya dengan benar dan percaya pasti ada berkat Tuhan yang besar di balik masalah yang besar yang terjadi dalam hidup kita. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali sedang menghadapi masalah yang besar, kita justru seringkali melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan besar yang pertama, kita seringkali merasa lebih pintar daripada Tuhan. Itu sebabnya berapa banyak seringkali kita mencoba untuk mengatur Tuhan dan mengajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan atas hidup kita. Tuhan, kalau Tuhan buat hidup saya begini, nanti saya akan begini nih Tuhan. Nanti kalau saya sudah begini, kita ajari Tuhan. Firman Tuhan jelas-jelas ingatkan kita bahwa jalannya dan pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan pikiran dan rancangan hati kita. Sekalipun kita tahu, bukankah kita masih melakukannya sampai hari ini? Kesalahan besar yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita selalu memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk Dia segera melakukan seperti apa yang kita perintahkan kepadanya. Kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak kabulkan doa saya, kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak melakukan seperti apa yang saya minta, lalu kita ancam Dia. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biarlah semua kita yang ada di tempat ini diberikan kerendahan hati oleh Tuhan untuk mau mengakui bahwa Dia punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Dia
biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya, dengan waktunya. Cara kerja Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika dia mendatangi kita. Mengapa demikian? Sebab selalu ada dampak dan akibat yang terjadi pada waktu masalah itu datang. Dampak dan akibatnya cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana bisa begitu? Karena lewat persoalan masalah yang terjadi, kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Lewat masalah yang terjadi, kita menjadi semakin kuat dalam hidup ini. Namun dampak akibat yang kedua justru sebaliknya. Keadaan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Berapa banyak kita temui orang-orang yang sedang menghadapi masalah persoalan, mereka terpuruk serendah-rendahnya. Dan kalau persoalan dan masalah itu menjadikan keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya, berarti ada yang salah dari dalam diri kita ketika kita meresponi masalah itu pada saat dia datang dan terjadi. Mengapa demikian? Sebab bukankah Roma 8 ayat yang ke-28 katakan apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi percayalah di dalam segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi. Itu sebabnya ketika kaki sudah tidak kuat lagi untuk berdiri, berlututlah. Ketika tangan sudah tidak kuat lagi untuk digenggam, lipatlah. Ketika kepala sudah tidak kuat lagi untuk ditegakkan, menunduklah. Sebab kita tidak akan pernah kalah ketika kita berperang dengan lutut kita. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap Belanda yang menyelamatkan begitu banyak kaum Yahudi dari kekejaman tentara Nazi pada waktu itu. Dia pernah mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan asal India
yang bernama Syadu Sundarsing. Di dalam kesaksian Syadu itu dia berkata, pada waktu dia masih kecil dia sangat membenci Yesus. Dia bakar begitu banyak Alkitab. Dia lempari para misionari dengan batu dan lumpur. Dia menantang Tuhan untuk menyatakan dirinya kalau dia itu betul-betul ada. Bahkan dia minta dibuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Pada saat itu Syadu kecil berpikir untuk membuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian, maka dia harus mati terlebih dahulu. Pada suatu hari dia berniat untuk menabrakkan dirinya kepada kereta yang tengah melaju dengan kencang. Namun sebelum Syadu melakukan niatnya itu, dia berkata, tiba-tiba dia melihat ada satu sinar putih yang terang benderang melingkupi dia. Dan di dalam sinar putih yang terang benderang itu dia melihat jelas ada seorang laki-laki di situ yang bertanya kepadanya, sampai berapa lama lagi engkau menolak Dia yang telah menebus dosa-dosamu? Saat itu Syadu melihat dengan jelas ada lubang di kedua telapak tangan laki-laki itu. Pada saat mendengar kesaksian Syadu, Kori berkata, seandainya saja saya bisa mengalami hal-hal yang seperti itu, tentu kehidupan kekristenanku tidak akan pernah membosankan seperti ini. Dan ketika Kori menyatakan keinginannya kepada Syadu, saat itu Syadu berkata, justru pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan itu jauh lebih dahsyat daripada apa yang aku alami. Sebab aku harus melihatnya terlebih dahulu, baru aku bisa mempercayainya. Sementara engkau sudah mempercayai Dia sebelum engkau melihatnya. Bapak Ibu Saudara, bukankah firman Tuhan berkata, engkau telah melihat maka engkau percaya. Namun berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun tetap percaya. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa atau belum bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Sebab memang tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita. Mungkin saat ini kita merasa seakan-akan Tuhan itu sedang berdiam diri, berpangku tangan, bahkan tidak peduli dengan hidup kita. Kalau itu yang ada dalam benak Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya menyadarkan Bapak Ibu Saudara sore hari ini, sesungguhnya di belakang kita Dia tidak pernah berhenti berkarya atas hidup setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak minta banyak dari kita. Dia cuma minta satu, apapun dan bagaimanapun dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepadanya. Di saat hidup seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Hanya
harus kita akui bahwa hidup ini memang berat. Ini kenyataan yang harus kita hadapi. Hidup ini tidak mudah. Hidup ini memang berat. Tapi hidup ini akan menjadi lebih berat lagi kalau kita menjalaninya dengan mengeluh, dengan menggerutu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak alasan kenapa Tuhan tidak suka ketika umatnya mengeluh dan menggerutu. Sebab pada waktu kita mengeluh dan menggerutu, Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan menjadi kebaikan. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita sudah kalah dengan keadaan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita berpikir yang namanya dosa itu kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, kalau kita berzina dan sebagainya. Namun tanpa kita sadari bahwa mengeluh dan menggerutu itu adalah salah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-27 dia menyamakan itu dengan kejahatan. Sampai berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mengeluh dan menggerutu adalah salah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau bukti? Saya bisa buktikan. Untuk itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ketika bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka turun-temurun, apakah itu atas kehendak Allah? Tentunya iya. Allah sampai mendatangkan tulah-tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Nah, saya tanya lagi, ketika Allah mengeluarkan bangsa ini dari tanah Mesir, apa yang Allah janjikan bagi mereka? Tanah perjanjian. Mohon izin tanya Bapak Ibu Saudara, apakah kemudian bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian? Tidak, kecuali Joshua dan Kaleb. Kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian padahal itu janji Tuhan? Karena keluhan, karena kerutuan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kami perjalanan dari Israel menuju Mesir, di dalam bus, tour leader kami orang sana membentangkan peta. Lalu dia tunjukkan kepada kami, ini Mesir, ini tanah perjanjian, harusnya tidak terlalu jauh. Tetapi mengapa bangsa Israel seputar di padang gurun 40 tahun? Keluhan dan kerutuan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka berabad-abad lamanya, namun bagi Allah kita hanya dibutuhkan waktu 10 hari untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Namun ironisnya Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup bangsa ini. Mereka selalu mengingat-ingat akan Mesir. Mereka selalu membanding-bandingkan dengan Mesir. Bahkan mereka mengangkat pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir. 10 hari mengeluarkan Israel dari Mesir, 40 tahun mengeluarkan Mesir dari Israel. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berhenti mengeluh, berhenti menggerutu. Ada banyak orang seringkali mengeluh, Tuhan, kenapa sih kok proses ini nggak selesai-selesai? Bapak Ibu Saudara, nggak usah tanya gitu sama Tuhan. Kenapa?
Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Jadi nggak usah tanya sama Tuhan begitu. Karena yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Tuhan, saya nggak ngerti kenapa Tuhan buat ini dengan hidup saya. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami semua ini? Tapi sekalipun saya nggak ngerti, saya tetap mau setuju. Sebab saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup saya. Maka proses itu akan cepat selesai, Bapak Ibu Saudara. Namun sebaliknya, kalau kita banyak protes sama Tuhan, mengeluh terus menggerutu sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan jadi semakin panjang, semakin panjang. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, pasti Dia punya maksud dan tujuan. Dan apa yang Tuhan maksudkan atas hidup kita, sekali lagi, apapun itu, ujung-ujungnya pasti kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi. Dalam segala Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang senior saya, seorang wanita yang sudah berusia senja. Dia belum menikah, namun akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya di atas dia dan mereka menikah. Dan karena mereka menikah di usia senja, Bapak Ibu Saudara, mereka berdua tidak dikaruniai seorang anak pun. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Namun lebih dari 3 tahun terakhir ini, suaminya menderita sakit yang begitu berat, sehingga tidak bisa turun dari tempat tidur. Semua aktivitas dikerjakan di tempat tidur. Lebih dari 3 tahun terakhir ini, mereka berdua tidak punya income sama sekali. Dan lebih dari 3 tahun terakhir ini, dia tidak bisa meninggalkan rumahnya sekejap pun, karena dia terus harus merawat suaminya. Jangankan suster,
asisten rumah tangga pun dia tidak punya. Sampai suatu hari dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Saat dia berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, bukankah ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang besar, ketika kita sedang menghadapi tekanan yang berat dalam hidup ini, seringkali dengan mudah kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kitalah yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal malam ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan dia berjanji, dia tidak akan pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita yang melampaui kekuatan kita untuk menanganinya. Jadi jangan pernah berkata saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Sebab itu janji Tuhan tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu masih terjadi dalam hidup kita hari ini, itu karena dia memandang kita masih cakap, kita masih kuat Bapak Ibu Saudara. Dan sementara itu dia akan tambahkan kekuatannya bagi setiap kita. Mungkin kau protes dan berkata, tapi kenapa kok saya ini berat begini? Sementara kok dia nggak seberat apa yang saya alami? Bapak Ibu Saudara, jawabannya sederhana. Karena di mata Tuhan engkau jauh lebih kuat daripada dia. Sebab batas kekuatan setiap orang itu berbeda-beda, dan jangan pernah membanding-bandingkan. Sebab hanya Tuhan yang tahu batas kekuatan setiap umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak minta banyak. Sekali lagi Tuhan cuma minta kita percaya kepada Tuhan. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, satu yang kita tidak pernah boleh menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Izinkan dengan hormat saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian Bapak Ibu Saudara, tapi jadikan setiap kata-kata ini sebagai ungkapan iman dan komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa apapun dan bagaimanapun dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah menyerah kalah. Mari sama-sama sekali lagi kita katakan, dalam segala semua
kepercayaan kami di hadapan-Mu malam ini Bapa, bahwa dalam hidup kami ini tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kami, tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan kami, sebagaimana Engkau Allah mengerti kami, sebagaimana Engkau Allah mempedulikan setiap kami. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami untuk kami menjalani kehidupan yang masih Engkau anugerahi bagi kami sekarang dan selamanya. Sebab kami percaya yang menyertai kami lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami. Mari semua yang percaya dan setuju sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Maaf Bapak Ibu Saudara kepanjangan 1 jam lebih. Saya bersyukur malam ini saya boleh menutup perjalanan mission trip yang ke-6 saya di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sedang melakukan mission trip. Jadi selama pandemi 3 tahun ini mission trip yang ke-6. Jadi di tengah-tengah Delta, di tengah-tengah Omicron dan seterusnya, kami melakukan mission trip mengunjungi gereja-gereja, menguatkan mereka. Orang bilang sinting ini si Jeffy Chandra, lagi COVID dia malah kelilingan. Bapak Ibu Saudara, justru di tengah-tengah COVID kemarin ada begitu banyak orang yang terpuruk betul-betul Bapak Ibu Saudara. Dan selama 3 tahun 6 kali dengan kali ini hari ke-30 sebulan kami dari Semarang, Solo, Jogja, Magelang, Surabaya, Bali, Bangkok, lalu kemudian balik lagi ke Surabaya, dan besok subuh kami baru kembali ke Jakarta. Badan capek, muka capek, tapi roh tetap menyala-nyala. Puji Tuhan Bapak Saudara. Dan satu hal yang kami mau saksikan, selama 6 kali mission trip kami berempat dengan istri dan anaknya, pemain keyboard saya umur 4 tahun. Kami keliling 5 kali yang kemarin itu, tapi sampai detik ini kami berempat tidak ada satupun yang kena COVID. Padahal kami berdatangi mereka semua di tengah-tengah Delta dan sebagainya, karena perlindungan Tuhan tentunya Bapak Ibu Saudara. Dan mission trip yang ke-6 ini saya lakukan dalam rangka saya sedang memperingati 25 tahun rekaman saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah 25 tahun Tuhan mempercayakan setiap pujian yang luar biasa. Pertama kali saya rekaman itu akhir tahun 97 ala peduli. Jadi malam ini saya seperti dari masa ke masa Bapak Ibu Saudara. Jadi ala peduli itu album pertama saya akhir tahun 97, lalu tahun 99 Kau Mengenal Hatiku, lalu tahun 2000 Seperti Bapa Sayang Anaknya Arti Kehadiranmu, 2001 Ku Tak Akan Menyerah, 2002 Bapa Yang Kekal, 2003 Semua Baik, dan seterusnya sampai album yang terakhir saya, Aku Percaya Ada Mujizat. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan rasa hormat, terima kasih untuk setiap support, dukungan Bapak Ibu Saudara sejak dari zaman kaset Bapak Ibu Saudara, sampai kaset sudah tidak ada, lalu berubah menjadi zaman CD, dan sebentar lagi CD pun tidak ada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, CD-CD saya tidak akan pernah bisa didapatkan dimanapun lagi sekarang, karena sudah tidak diedarkan lagi. Kenapa tidak diedarkan? Karena toko-toko buku rohani sudah pada tutup Bapak Ibu Saudara. Jadi distributornya juga tutup. Dari kemudian saya cek lagi, pabrik CD juga sekarang sudah tutup. Itu sebabnya banyak jemaat Tuhan minta pada saya untuk mengeluarkan koleksi CD saya dari album pertama sampai album yang terakhir dalam bentuk flash disk atau USB. Jadi baru Januari tahun ini saya keluar dalam bentuk flash disk dan USB ini. Nah Bapak Ibu Saudara, karena memang sudah tidak diedarkan lagi, jadi terpaksa setiap kali kami pelayanan saya harus bawa sendiri itu CD-CD dan USB saya. Untuk barangkali ada di antara Bapak Ibu saya senang untuk mengoleksi lagu-lagu yang ada di album saya. Nanti di pintu keluar ada sisa dari tadi pagi saya pelayanan di MDC, cuma tinggal 10, tinggal 5 sedikit. Saya berdoa lewat setiap narasi maupun pujian yang ada di dalamnya,
Tuhan bisa berbicara lebih banyak lagi. Malam ini saya sudah kepanjangan sejam, tetap tidak bisa banyak yang saya bisa sampaikan. Tapi lewat setiap narasi dan pujian yang ada di dalam CD maupun USB saya berharap Tuhan bisa berbicara lebih banyak lagi. Dan nanti kalau Bapak Ibu sudah diputar CD atau USB saya, lalu ingat sama saya, jangan lupa terus doakan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Doakan perjalanan kami jam 4 subuh besok balik ke Jakarta. Kami drive bawa mobil sendiri, dan biarlah doa-doa Bapak Ibu Saudara menyertai kami. Puji Tuhan, kita semua diberkati, amin. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan kesaksian oleh hamba yang luar biasa. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari persiapkan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan.